Salam jumpa sahabat Nusantara. Sore ini kita akan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa yang akan menceritakan tentang kehidupannya yang bisa bermanfaat bagi kita. Mari kita ikuti percakapan kami selanjutnya. Di sini ada Mas Kris. Selamat sore Mas Kris. Halo. Nah, juga ada teman kami Pak Herman. ya, Pak Herman. Beliau punya pengalaman yang luar biasa yang akan kita sharingkan sore ini. Penderitaan bukanlah akhir segala-galanya. Juga sakit penyakit ataupun stroke yang dialami oleh Bapak saudara kita, Pak Herman. Dia mengalami suatu situasi yang sulit dalam hidupnya ketika ia terpuruk, jatuh, bahkan sampai kehilangan rumah yang ia kredit. Namun ia tidak menyerah. Semoga kisahnya menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, Pak Herman, selamat sore. Selamat sore. Kira-kira berapa tahun sudah menderita sakit stroke? 3 tahun 8 bulan. Iya. Dulu Pak Herman mungkin bisa bercerita tentang pekerjaan sebelumnya itu ketika belum mengalami stroke sampai mengalami stroke dan sesudahnya. Silakan. Saya dulu bekerja di perusahaan gas dan di sana saya merasa sangat bagus ketika saya bekerja di sana. Hari-hari penuh dengan keringat. Oke. Di gas itu mungkin Pak Herman bagaimana pengalaman pekerjaan, entah itu ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Mungkin bisa diungkapkan untuk jadi inspirasi kita, jangan malu. Tidak apa-apa. Jadi bisa membantu semua orang mungkin untuk berperilaku baik, benar ataupun jujur begitu. Silakan. Saya di gas terus terang banyak sekali perbuatan saya tidak sesuai dengan norma-norma atau artinya di luar daripada apa yang diharapkan. Karena saya bekerja sama bersama hotel di sana, biasa kadang-kadang kirim gas, main. Setelah di sana main, artinya main misalnya kirim 5, jadi diisi 3, 2-nya kerjasama sama orang penerima, jadi buat bawa pulang dan hasilnya bagi. Jadi ada main belakang begitu ya dengan oknum. Ya, Bukan semua hotel tapi oknum-oknum orang di dalam hotel atau perusahaan atau restoran begitu ya. Iya. Iya. Lalu di tempat gas sendiri pada saat mengangkat gas lain-lain mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa diceritakan. Cara teknik gas, mengangkat gas yang masih full, karena kalau kita bermain sama orang dalam jadi karyawannya banyak. Kalau kita angkat pelan-pelan kelihatan berat, bisa dilihat oleh teman-teman lainnya, karyawan yang lain, ini gas masih isi nih. Jadi kita dibuat sistem biar angkat sekuat tenaga, biar kelihatan biar berat tapi tidak berat, jadi langsung, jadi orang Seolah-olah gas itu kosong begitu ya. seolah-olah gas kosong. Nah, lalu itu nanti dijual lagi, Nanti dijual, hasilnya bagi lagi dan tidak masuk ke perusahaan. Iya. Oke, jadi itu hal yang telah dialami oleh Pak Herman. Akhirnya kemudian buah dari perbuatan itu Pak Herman bertahan di situ atau dipecat atau Saya dipecat, akhirnya ketahuan dipecat sama teman-temannya itu, jadi pecat semua. Iya. Ya, itu jadi buah perbuatan itu yang dipecat, baru masuk ke taksi. Taksi, Nah, kerja di taksi di di taksi Bluebird. Bluebird. Ya, apakah juga ada kecurangan yang sempat Pak Herman lakukan juga waktu kerja di Bluebird? Saya terlalu banyak kecurangan. Taksi Bluebird kan tidak bisa tutup Argos, tapi saya
karena sudah deal sama tamu, jadi saya tutup aja Argo. Misalnya harga ini kimsa 150 dari Denpasar, saya cas jadi 400, jadi saya tutup Argo biar tamunya jangan lihat Argo segitu, jadi nanti tamunya tetap bayar 400. Jadi kalau Argo kan saya tutup tetap nyala, tapi tamunya nggak lihat, jadi Argo Keuntungan masuk kantong. ya. Intinya keuntungan masuk kantong sendiri. Seperti itu, dan secara tidak langsung juga merugikan perusahaan ya. Memberikan kesan yang juga mungkin kelihatannya biasa-biasa deal, tapi sebenarnya juga tidak jujur ya. Nah, waktu Pak Herman kerja di Bluebird, lalu bagaimana sampai saya dengar tuh mengambil rumah kredit lalu rumah itu hilang, itu bagaimana? Coba kisahkan. Pak Herman punya anak berapa? Saya punya anak 2, Dan 1 orang istri ya? 1 orang istri. Iya. Oke, bagaimana itu kisahnya? Saya karena terpengaruh dengan teman-teman, karena teman semua ada penghasilan sedikit, jadi mereka katakan lebih baik kamu kredit rumah saja, kredit rumah di Tabanan, di sana masih murah. Nah, selama ini Pak Herman kontrak tanah dan kos gitu ya? Bangun sendiri ya? Iya, 1 are bagi 2 ya, dengan orang dari NTT juga ya? iya. Lalu ambil rumah kredit di Tabanan. Tabanan, oke. Ambil rumah di Tabanan. Lalu urusan dengan bank, Iya, memakai jasa bank ya. hebat jasa bank. Hanya bunganya mungkin terlampau besar atau gimana? Bunganya besar sekali, karena rumah itu belinya cashnya 300, tapi karena kredit selama 15 tahun, jadi bunga berbunga terus. Oke, ya kita tidak tahu apakah itu memang kebijakan dari Bank Umma ataukah dari pihak pribadi, karena kita tidak bisa lagi lacak ya, sudah sekian tahun berlalu. Lalu ya akhirnya Pak Herman dulu kan pemasukannya banyak jadi bisa nyicil kan. Ya, Sesudah itu karena terlalu kejar target akhirnya kena stroke. Seperti iya, itu. seperti itu. Karena Penyakit. kerja sampai malam, Ya, kadang-kadang tidur di mobil ya. kadang di mobil, kadang Tidur di mobil, tidak pulang ke rumah, lalu makan gorengan. Ya, ya, Kurang gerak ya, kurang olahraga. ya, kurang gerak. Padahal Pak Herman sebelumnya tuh suka olahraga. Ya, Tapi kemudian kurang memperhatikan itu, makan sembarang, kurang olahraga, akhirnya kena stroke. betul sekali. Dan cukup fatal ya. Ya, cukup fatal sampai saat ini. Awal-awal stroke tuh saya dengar juga katanya sempat bingung-bingung, pikir ini penyakit apa, kena magic atau apa. Orang-orang kita kan biasa kadang-kadang gitu ya. Iya. Semua tetangga keluarga bingung. Sama. Pertama lemes-lemes gitu ya. Iya, ya. Padahal itu penyakit, bukan karena magic dan lain-lain atau santet gitu ya. Iya. Selanjutnya bagaimana? Sesudah rumah habis, lalu ada banyak beban hidup ya, karena anak harus sekolah, lalu beban utang juga ya. Ya, banyak. Ya, beban utang banyak karena itu, tetapi Pak Herman tidak menyerah ya, Iya, tetap berjuang. berjuang. Pak Herman kemudian merefleksikan suatu penderitaan ini sebagai awal balik untuk pertobatan ya, Iya, benar sekali. untuk pertobatan dan untuk memperbarui hidup walaupun tidak punya harta lagi dan banyak beban utang, tapi tidak menyerah. Iya, ya. Tidak menyerah dan tidak tambah down, tidak punya pikiran macam-macam seperti bunuh diri atau menipu, tapi bangkit ya. Pekerjaan apa sekarang yang dijalani? Sempat bekerja kemudian di beberapa tempat, diantaranya di
Saya dengar di Pak Yusdi ya, dulu ya. Ya, sekretariat Klub Pamora Sang Dewi. Warung Sang Dewi ya. Di Warung Sang Dewi itu untuk bersih-bersih. Dan sempat ditolong selama 1,5 tahun. Mungkin lebih, kita tidak tahu pastinya, tapi 1,5 tahun yang diingat Pak Herman. Dan lumayan ya, hanya bersih-bersih dan dikasih uang lumayan waktu itu ya. Sempat untuk dipakai untuk menyicil utang ya di berbagai tempat. Lalu karena tempat itu sepi, akhirnya disuruh istirahat dulu, lalu kerja di Rosokan sekarang. di Rongsokan. Oke. Pak Herman akhirnya kerja di Rongsokan, cari Rongsokan. Sebulan apa kira-kira dapat berapa? Pak Herman sendiri atau join sama teman? Saya join sama teman. Ya, join sama teman. Baik. Kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang jalan kaki ya. Sepeda dayung maksudnya ya. Iya, iya. Karena tidak bisa naik motor lagi. Tapi sepeda dayung bisa, itu luar biasa itu. Bisa mereng-mereng sedikit enggak apa-apa, tapi jaga keseimbangan, hati-hati ya. Dan juga jalan akhirnya dapat berapa satu bulan? Satu bulan tidak pasti. Kadang mungkin 800, tapi bagi 2. Oke. Sama teman. Ya, puji Tuhan 800 bagi 2 untuk berbagai kebutuhan ya. Ya sekarang permenungan Pak Herman itu apa, dan mungkin juga mempunyai pandangan atau nasihat untuk orang-orang yang sakit ataupun juga yang mungkin punya kehidupan sisi gelap dulu, pernah melakukan kesalahan. Pesannya Pak Herman apa mungkin untuk mereka dan kita semua? Yang pertama, untuk orang yang mempunyai sisi gelap dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, kalau pandangan saya untuk teman-teman, saudara semua, jangan mengikuti hal seperti saya ini. Karena hal seperti itu membuat hidup susah, hidup tambah berantakan. Karena saya betul-betul alami sebelumnya itu uang dapat dengan cuma-cuma, tapi habisnya juga dengan cepat sekali, cuma-cuma. Jadi karena uang, setelah orang bilang uang panas, jadi uang itu tidak ada artinya. Ternyata kalau kita bekerja betul dengan hasil yang semaksimal mungkin, apapun yang didapat ternyata luar biasa. Untuk saya manfaatnya luar biasa. Dan sekarang apa yang Pak Herman lakoni? Di samping cari rongsokan, Pak Herman mungkin saya dengar di jalan mendoakan orang sakit juga. Ya, saya sekarang sering mendoakan orang-orang sakit juga. Karena mendoakan orang sakit itu menurut saya merupakan berkah dan bisa perasaan saya itu merasa bahagia dan gembira sekali. Ya, walaupun tidak dapat apa-apa dari itu, tapi dapat berkat rohani, kebahagiaan batin, dan kita percaya bahwa Tuhan mempunyai cara ya, untuk membantu kita, walaupun tidak secara langsung ya, kita melakukan kegiatan ekonomi, kita mendoakan orang sakit, kita tidak dapat apa-apa, tapi orang sakit itu juga gembira didoakan, Pak Herman juga bahagia. Tapi ada saja rezeki ya, sedikit-sedikit ya mungkin ya, dengan cara Tuhan ya, walaupun utang juga masih tetap banyak, tapi tidak pusing, tidak tambah stroke, tapi malah tambah semangat untuk bisa bangkit dari semuanya ya. Ya, seperti itu. Demikianlah sahabat Nusantara, kisah perjalanan hidup, sebagian perjalanan hidup dari seorang Pak Herman yang pernah mengalami situasi-situasi yang tidak berkenan pada Tuhan dan sesama karena melakukan banyak ketidakjujuran. Lalu dia sakit, bertobat, dan sekarang tidak putus asa, mulai lagi membarui hidup. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, kekurangan, melawan kejahatan, jangan merasa bahwa hidup kita sudah finish. Begitupun juga sakit penyakit.
Tapi bangkitlah untuk kembali menata hidup ini menjadi lebih baik ke depan, menjadi inspirasi dan berkat untuk siapa saja. Dan dengan demikian kita secara tidak langsung membarui dunia, membuat dunia menjadi lebih baik. Dunia kecil di sekeliling kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Tuhan memberkati. Salam sahabat Nusantara. Demikian sahabat Nusantara, percakapan saya bersama teman-teman saya, Mas Kris dan Pak Herman. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan kita bisa memetik makna dari kisah hidup ini, dari pengalamannya yang awalnya hidup bersama keluarga dengan pengalaman yang menggembirakan, tetapi akhirnya jatuh dan sakit sampai rumahnya dijual. Itulah pengalaman yang bisa kita ambil. Mari kita terus bekerja keras, jujur, juga selalu bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi pada sharing berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.